Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Betul-betul semangat ya? Ya, Bu. Oke, untuk hari ini saya ingatkan mengenai keyakinan kelas kita tentang kerapian dan kebersihan. Dan saya sudah lihat, alhamdulillah bersih dan rapi semua. Oke, sekarang kita masuk sebelum masuk pembelajaran kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin doanya nak. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai doa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, ketua kelas saya lihat hampir 100% hadir atau memang 100% hadir? Hampir 100% hadir, Bu. Berarti hanya Kasnia ya yang tidak hadir. Iya, Bu. Aisyah juga. Ada keterangannya? Tidak ada. Oke, ketua kelas sebentar konfirmasi mengapa dia tidak hadir ya? Iya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ini. Apalagi materi, siapa yang ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Siapa yang bisa? Saya. Wah, alhamdulillah, hampir semua bisa. Silakan Musdalifah, apa materi minggu lalu? Prinsip akuntansi membahas tentang prinsip objektif. Siti Miftahul Jannah. Prinsip realisasi penghasilan. Silakan Nur Indriani. Prinsip konsistensi. Oke, semua ingat materi minggu lalu. Sekarang perhatikan slide di atas. Silakan perhatikan semuanya nak. Oke, anak-anak sekalian silakan perhatikan gambar di atas. Siapa yang bisa menjelaskan gambar-gambar tersebut? Siapa yang bisa? Semangat semua belajar. Silakan. Miftahul Jannah, gambar pertama. Gambar pertama adalah gambar guru atau tenaga pendidik, di mana dia termasuk profesi akuntan, yaitu akuntan pendidik. Betul. Silakan gambar kedua. Gambar kedua adalah profesi akuntan pemerintah. Betul sekali. Gambar ketiga. Gambar ketiga adalah sekolah, di mana sekolah merupakan bagian dari bidang-bidang akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi pendidikan. Mantap. Gambar keempat. Gambar keempat adalah Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari bidang-bidang akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi perpajakan. Mantap. Semuanya. Aplaus untuk jangan dulu. Oke, anak-anak sekalian, berdasarkan tadi dari gambar-gambar itu kalian sudah mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai kompetensi dasar 3.2 menganalisis bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan dan etika profesi akuntansi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama
penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan sebuah perusahaan. Yang kelima, akuntansi anggaran, di mana bidang ini berhubungan dengan penyesuaian rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Yang keenam, akuntansi perpajakan adalah yaitu dikhususkan pada kegiatan pada penyediaan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Selanjutnya, sistem akuntansi yang dikhususkan dalam perencanaan, pelaksanaan prosedur, pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Yang kedelapan, akuntansi pemerintahan atau pemerintah, yaitu bidang penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kesembilan, akuntansi pendidikan. Yaitu bidang ini berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi seperti yang saat ini kita di sekolah. Ya? Ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Apa saja itu profesi akuntansi? Ya, silakan. Makasih banyak. Oke, saya jelaskan profesi akuntansi. Terdiri dari yang pertama adalah akuntan internal. Profesi sebagai akuntan internal biasanya bekerja pada satu perusahaan tertentu yang memiliki tugas utama mengelola keuangan. Sebagai tugas utama mengelola keuangan, akuntan internal harus menyusun anggaran keuangan, menangani masalah perpajakan, dan mengaudit perusahaan secara internal. Yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan jenis ini merupakan akuntan independen. Independen itu apa? Berdiri sendiri. Yang biasanya memiliki sebuah kantor fisik atau kantor, ada kantornya. Kalian bekerja secara bebas untuk melakukan audit internal, memberikan jasa perpajakan, dan juga membuka jasa konsultasi terkait akuntansi. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah, yaitu menjadi akuntan pemerintah artinya kalian harus bekerja pada lembaga pemerintah seperti gambar yang tadi. Oke, seperti gambar yang tadi di depan. Seperti Badan Pengawas Keuangan, Badan Komisi Pemberantasan Korupsi, Perpajakan atau OJK. Akuntan selanjutnya adalah akuntan pendidik. Itu yang tadi gambarnya ya, guru. Ini tadi berbeda dengan profesi akuntan sebelumnya, yang mana kalian perlu membuat laporan keuangan. Akuntan pendidik bertugas dalam proses pendidikan akuntansi, melakukan penelitian, pengembangan bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat pendidikan seperti yang saat ini ibu profesinya, yaitu guru. Ingin bertanya? Ya, silakan. Apa saja itu etika profesi akuntan? Makasih banyak ya. Oke, profesi akuntan. Akuntansi yang pertama adalah dalam sebuah, kita masuk dulu ke teorinya ya. Dalam sebuah profesi kalian akan mengenal istilah kode etik. Bukan hanya dokter yang memiliki kode etik, tetapi akuntan juga. Etika profesi akuntansi adalah ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruknya seorang akuntan. Aturan perilaku etika profesi akuntansi yang perlu kalian ketahui dalam memenuhi tanggung jawab profesional terangkum dalam kode
diperlukan adalah integritas, di mana adalah sikap jujur, sabar dalam pemeriksaan atau laporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya adalah kepentingan publik, di mana kepentingan publik ini kalian harus fokus pada kepentingan publik, dan boleh mengutamakan kepentingan kalian. Harus ke kepentingan publik dulu ya. Berarti oke. Selanjutnya sebentar, setelah kita mengerti materi-materi ini, kita akan masuk ke diskusi kelompok sebentar ya. Diskusi kelompok itu saya akan membagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu kita ada 32 orang. Satu kelompok itu akan saya bagi menjadi 8 orang. 8 orang itu nantinya akan saya berikan kartu soal. Kartu soal itu nanti satu orang akan saya kasih 1 kartu soal, di mana dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan 1 kartu soal yang diberikan kepadanya. Setelah itu ada beberapa temannya yang sudah bisa membantu teman lain untuk bisa mencari solusi atau dan jawaban pertanyaan dari kartu soal itu. Sehingga yang diperlukan di sini adalah kerjasama. Karena tujuan pembelajaran kita memakai model pembelajaran kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama, di mana kalian harus bekerja sama menyelesaikan kartu soal yang saya berikan sebentar. Mengerti? Oke, penilaian saya di sini adalah yang pertama, penilaian sikap, ya. Ingat, penilaian yang sebentar pada saat kita diskusi adalah penilaian sikap. Apa yang saya nilai di sikap adalah yang pertama adalah bagaimana kalian menghargai teman yang lain. Oke? Bagaimana kalian bekerja bukan secara mau menang sendiri. Itu tidak boleh. Menghargai pendapat teman, itulah sikapmu sebentar. Apakah kalian tidak mengantuk, tidak tidur, tidak membalas alasan, itulah sikap. Sebentar saya lihat ya pada saat diskusi. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu kebenaran jawaban. Bagaimana kalian mencari jawaban yang benar. Yang ketiga adalah keterampilan, adalah hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian tuangkan dalam lembar kerja. Jadi kartu soal itu kalian selesaikan dan kalian tuangkan jawabannya di lembar kerja. Mengerti sampai saat ini? Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Oke, ini nanti saya sudah jelaskan tadi hasil diskusi nanti. Setelah kita nanti diskusi dengan teman-temannya ya, berkolaborasi, kalian akan mempresentasikan ke depan. Mengerti? Oke. Saya harapkan sebentar diskusinya berjalan lancar dan tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai. Mengerti? Oke, saya bagikan ya. Silakan ketuanya bagikan ke teman-temannya. Oke, ini lembar kerja yang akan kalian isi. Di sini lembar kerjanya nak, yang di sini kan nomor soal dan jawab. Ini soalnya yang Anda tulis hanya di sini kartu soal A, jawabannya di sini, ya? Mengerti? Jadi nanti diisi. Silakan masing-masing 1 orang bertanggung jawab menyelesaikan 1 kartu soalnya dan yang lain kalau sudah membantu temannya yang lain. Oke? Oke, silakan. Dibagi ke sini. Ini dibagi juga. Langsung jawab. Iya.
Oke, untuk kelompok 1 sudah siap semuanya? Silakan kerjakan tugasnya. Ingat ya, masing-masing kelompok harus menciptakan suasana kerjasama. Yang dibutuhkan di sini ada kerjasama, tapi awalnya itu harus dulu individu. Jadi teman-teman, mengerti? Ya, silakan. Selamat bekerja. Apakah kamu sudah mengerjakan soalnya? Belum, apa kamu bisa bantu saya? Baiklah, saya akan membantu kamu untuk mengerjakan soal ini. Bu, kami sudah. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya karena kalian sudah menyelesaikan tugas kelompoknya, yaitu presentasi kelompok. Kita hanya perwakilan saja ya. Dari kelompok 1 hanya diwakili oleh 1 orang, kelompok 2 hanya 1 orang, kelompok 3 hanya 1 orang, dan kelompok 4 juga 1 orang. Silakan maju ke depan perwakilannya dan bawa lembar kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang merupakan hasil kerjasama semua anggota kelompok 1. Saya mengharapkan tanggapan dari kelompok lain. Kartu soal A, jawabannya 1. Akuntansi perpajakan, 2. Integritas. Kartu soal B, jawabannya adalah 1. Akuntan pemerintahan tugas utamanya pemeriksaan dan terhadap aliran keuangan negara. 2. Kepentingan publik. Soal C, 1. Akuntan perusahaan dan akuntan intern. 2. Akuntansi anggaran. Kartu soal D, jawabannya adalah 1. Sistem akuntansi. 2. Tanggung jawab profesi. Kartu soal E, jawabannya adalah 1. Akuntan publik. 2. Perilaku profesi. Kartu soal F, 1. Kerahasiaan. 2. Akuntansi pendidikan. Kartu soal G, jawabannya 1. Akuntan keuangan. 2. Kebebasan, keutuhan, dan objektivitas. Kartu soal H, jawabannya adalah 1. Akuntansi biaya. 2. Kompetensi. Apakah saya bisa bertanya untuk kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miftahul Jannah dari kelompok 2. Kartu soal A. Mengapa kelompok 1 memilih akuntansi perpajakan, sedangkan jawaban dari saya kelompok 2 akuntansi biaya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Karena soalnya di sini kegiatannya dalam penyimpanan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak, sehingga kami mengambil akuntansi pajak, bukan mengambil akuntansi biaya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin dari kelompok 3 dan kelompok 4 ingin memberi tanggapan tentang jawaban dari kelompok 2. Saya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3, jawaban saya sama dengan kelompok 1, yaitu akuntansi perpajakan. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4, jawabannya sama dengan kelompok 1, yaitu akuntansi perpajakan. Ya, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 4. Kami mohon tanggapan dari kelompok 2. Saya
minta maaf karena saya tidak teliti dalam mengerjakan tugas. Alhamdulillah, terima kasih banyak karena kita sudah menyelesaikan tahap presentasi dan saya harap dari presentasi ini kalian bisa menganalisis bidang-bidang akuntansi, menganalisis profesi akuntan dan menganalisis etika profesi akuntansi. Untuk itu, kita upload dulu untuk semuanya. Saya berikan pertanyaan kepada setiap kelompok dari hasil diskusinya. Silakan kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Alhamdulillah. Nah, sekalian sekarang kita masuk refleksi. Saya minta perwakilan dari 3 siswa dari kelompok, tidak harus dari perwakilan kelompok. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Silakan naik ke atas. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri. Saya akan merefleksi bidang-bidang akuntansi. Merefleksi bidang-bidang akuntansi, yaitu akuntansi keuangan atau akuntansi umum. Kedua, akuntansi manajemen. Ketiga, akuntansi anggaran. Keempat, akuntansi pemeriksaan. Kelima, akuntansi perpajakan. Keenam, akuntansi biaya. Ketujuh, sistem akuntansi. Dan 8, akuntansi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi. Ingin merefleksi profesi akuntan. 1. Akuntan internal. 2. Akuntan publik. 3. Akuntan pemerintah. 4. Akuntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya akan merefleksi etika profesi akuntansi. 1. Kerahasiaan. 2. Tanggung jawab profesi. 4. Objektivitas. 4. Standar teknis. 5. Kompetensi. 6. Kemandirian. 7. Integritas. 8. Kepentingan publik. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah merefleksi, sudah ada 3 temannya merefleksi tadi. Saya harapkan semuanya mengerti, memahami hasil analisis bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan dan etika profesi akuntansi. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, bidang-bidang akuntansi. Terdiri dari akuntansi keuangan, auditing, biaya, manajemen, anggaran, perpajakan, sistem akuntansi, pemerintahan, dan pendidikan. Adapun profesi akuntan itu terdiri dari akuntan internal, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Di mana contohnya pendidik itu seperti ibu yang bekerja di sekolah. Oke, selanjutnya adalah etika profesi akuntansi. Ini harus kalian tahu supaya nanti pada saat bekerja menjadi akuntan, kalian sudah memiliki etika tersebut. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, tanggung jawab profesi. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, standar teknis. Yang kelima, kompetensi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, integritas. Yang kedelapan adalah kepentingan publik. Saya harapkan semuanya pada saat nanti di kehidupan sehari-hari bisa mengetahui apapun bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan etika profesi akuntan. Oke, anak-anakku sekalian, saya akan memberikan tugas rumah. Di mana tugas rumah ini dalam bentuk proyek. Kalian membuat video pembelajaran seperti contoh video ini.
Alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Semuanya mengerti dan sudah paham menganalisis bidang-bidang akuntansi, menganalisis profesi akuntan dan menganalisis etika profesi akuntansi. Untuk itu, tetap semangat anak-anakku sekalian. Kita akan bertemu untuk pertemuan berikutnya. Materinya adalah persamaan dasar akuntansi. Kita akan akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa selesai pembelajaran. Baik, sebelum pembelajaran selesai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Tetap semangat anak-anak sekalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Janak?